Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dalam dunia One Piece pastinya ada sebuah organisasi yang kuat, yang juga memiliki tujuan masing-masing. Biasanya dalam organisasi di One Piece pasti ada organisasi kuat dan yang lemah. Maka dari itu kami akan mengulas tentang organisasi yang kuat dalam dunia One Piece yang kami ketahui. Mengingat masih banyak sekali organisasi misterius yang belum terungkap. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut organisasi terkuat dalam anime One Piece versi Efek Anime. Baroque. Kelompok ini dibentuk oleh seseorang yang menjabat sebagai Shichibukai, yakni adalah Crocodile. Terbuatnya kelompok ini didasari untuk menjarah harta dari para bajak laut. Tentunya juga untuk menutupi masalah yang ada pada Alabasta. Alasannya sudah pasti karena Crocodile ingin mengambil alih kerajaan tersebut dan mencoba mengetahui senjata kuno yang ada di dalamnya. Hal itu bisa diketahui karena ia mempunyai penerjemah batu poneglyph yaitu Nico Robin. Bukan hanya Robin, bawahannya juga banyak agen yang kuat. Mulai dari Mr. One sampai Mr. 13. Seperti yang diketahui, semakin besar nomor tersebut, malah semakin kuat pula orang tersebut. Dikatakan mereka juga mempunyai ribuan prajurit yang siap untuk bertempur. Pastinya dengan banyaknya agen yang dimilikinya akan semakin mudah untuk mewujudkan tujuannya itu. Sayangnya rencananya mengalami kegagalan yang besar. Yaitu kawanan Mugiwara berhasil mengalahkan mereka semua. Meski awalnya juga mati-matian untuk bisa menyelamatkan negara tersebut. Akaza 9. Berbeda dengan kelompok lainnya, kelompok ini hanya beranggotakan 9 orang yang biasa dikenal dengan 9 sarung pedang. Dari namanya, organisasi ini berasal dari Wano yang diketahui mereka awalnya hanyalah anak buangan. Yang tiba-tiba mendapati suatu keajaiban dari seseorang yang bernama Kozuki Oden. Dengan bersamanya mereka bersembilan yang dipimpin oleh Kinemon menjadi sangat kuat. Mulai dari situ mereka selalu mengabdi kepada Kozuki Oden beserta keluarganya. Alasannya sudah pasti untuk membalas kebaikannya lalu. Berbicara soal kekuatan pasti tidak diragukan lagi, mengingat mereka diajari teknik berpedang langsung dari Oden. Yang diketahui, ia adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Namun suatu ketika kelompok ini mendapatkan masalah yang sangat besar, yakni mereka harus kehilangan Oden. Lantaran Oden harus dieksekusi karena telah menentang Kaido dan Orochi. Tetapi saat itu Kinemon dan lainnya tidak bisa apa-apa. Lalu dengan kekuatan dari Toki yang bisa berpindah ke 20 tahun, Akaza 9 akhirnya kembali berkumpul lagi. Tentunya kali ini mereka akan melakukan perang besar untuk merebut Wano Kuni. Tetapi saat ini mereka tidak sendirian, yakni mereka akan dibantu oleh 3 orang generasi terburuk yaitu Kid, Law dan Luffy dan masih banyak lagi lainnya, yang nantinya mereka akan bertarung besar-besaran dalam arc Wano. Germa 66. Germa 66 merupakan kelompok yang berbasis militer. Kenapa bisa dinamakan begitu? Karena semua anggotanya memiliki senjata masing-masing yang disebut sebagai Red Suit. Yang diketahui, kostum atau baju itu telah diciptakan oleh pemimpin kelompok ini yaitu Vince Smoke Judge untuk berperang. Masing-masing baju tersebut memiliki kekuatan tersendiri dari nomor yang ada dalam baju tersebut. Selain itu, organisasi ini juga dikenal dengan pembunuh bayaran. Dikarenakan Germa 66 menciptakan perang saudara, yang nantinya mereka akan menghentikan pertempuran itu sebagai penyelamatan. Tujuannya yaitu agar bisa mendapatkan uang atau apapun itu. Terlepas dari itu semua, pastinya kelompok ini sangatlah kuat, dan itu terbukti saat di arc Whole Cake Island. Worst Generation. Sebenarnya tidak bisa dikatakan dengan organisasi atau kelompok. Namun keberadaan dari 11 karakter ini membuat pemerintahan dunia dan angkatan laut murka. Dikarenakan jika ada mereka di suatu pulau atau tempat, pasti akan membuat kerusuhan yang sangat besar.
terutama pada kelompok topi jerami yang seringkali membuat pemerintahan sangat murka. Baru-baru ini juga ada kabar yang cukup mengejutkan bagi dunia, yaitu 3 orang dari generasi terburuk beraliansi untuk menggulingkan Kaido. Dan seperti yang diketahui, mereka adalah Luffy, Law, dan Kid. Sebenarnya bukan mereka saja yang ada di Wano, melainkan ada beberapa orang seperti Hawkins, Scratchman, Appo, dan Drake. Yang kini juga terungkap kalau Drake adalah mata-mata dari Angkatan Laut yaitu Sword. Dengan demikian, arc Wano Kuni nantinya akan sangat menarik dan mendebarkan. Shichibukai. Pastinya organisasi yang satu ini paling ditakuti oleh para bajak laut. Alasannya organisasi ini adalah kesatria dari lautan yang para anggotanya adalah bajak laut. Diyakini semua anggota Shichibukai sangatlah kuat. Dan itu terbukti dari sejarahnya masing-masing. Tugas dari mereka adalah untuk menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh bajak laut. Tak lebih bisa dikatakan dengan tangan kanan dari Angkatan Laut. Dengan begitu juga maka keseimbangan dunia menjadi terjaga. Dalam sisi kekuatan sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan yang paling kuat di antara mereka adalah Dracul Mihawk. Dikatakan tiada seorang pun pendekar pedang yang mampu mengalahkannya. Oleh sebab itu ia dijuluki dengan pendekar pedang nomor 1. Sebenarnya bukan Mihawk saja yang kuat, melainkan semuanya. Tetapi yang paling menonjol adalah Mihawk si mata elang. Sayangnya suatu ketika organisasi ini mengalami kehancuran yang besar, yakni pada perundingan referee yang lalu. Akhir pembahasan itu menghasilkan pembubaran Shichibukai. Pembubaran itu bukan karena alasan yang sepele, mengingat sudah banyak sekali para Shichibukai yang berkhianat pada pemerintahan. Puncaknya yaitu ulah dari Doflamingo di arc Dressrosa yang lalu. Karena keputusan tersebut akhirnya pemerintahan menargetkan mereka kembali sebagai bajak laut. Tapi sepertinya itu tidaklah mudah, mengingat Mihawk dan lainnya tidak selemah dari Rocky yang ada. SSG. Setelah terhapusnya tatanan Shichibukai dari dunia, pada akhir keputusan perundingan referee juga memutuskan membentuk organisasi baru yang bernama SSG, yaitu Special Science Group. Hal ini bertujuan agar keseimbangan dari dunia akan kembali lagi. Seperti namanya, pastinya organisasi ini berkaitan dengan sains. Tentu saja yang mengemukakan organisasi ini adalah dokter jenius pemerintahan yaitu Vegapunk. Jadi pastinya dalam kelompok ini akan sangat berbahaya bagi para bajak laut. Mengingat hasil penelitian dari Vegapunk selalu mengejutkan dunia. Tapi hingga kini belum jelas kekuatan dari kelompok tersebut. Satu hal yang pasti, kelompok ini mampu menggeser Shichibukai. Pasukan Revolusi. Dari kelompok atau organisasi yang lain, organisasi yang satu ini sangat misterius. Lantaran tidak diberitahukan di mana keberadaannya dan apa yang dilakukannya saat ini. Mengingat lagi kelompok ini jarang diperlihatkan di cerita One Piece. Tapi satu hal yang pasti tujuan dari kelompok ini yaitu menentang pemerintahan dunia. Meski demikian juga tidak ingin berurusan dengan bajak laut. Ketua dari kelompok ini yakni Dragon, ayah dari Luffy dan anak dari Garp. Jadi untuk kekuatan dari karakter ini sangatlah kuat. Dikatakan juga, selama ini pasukan Angkatan Laut selalu gagal menangkapnya. Selain itu pasukan revolusi memiliki orang yang kuat-kuat pula, seperti Sabo, Ivankov, Kuma, mantan Shichibukai dan masih banyak lagi lainnya. Dengan adanya mereka membuat kelompok ini menjadi besar dan sangat disegani oleh Angkatan Laut. Angkatan Laut. Menurut kami organisasi ini adalah yang paling aneh dalam dunia One Piece. Mengapa demikian? Lantaran untuk mencapai tujuannya, mereka melakukan segala cara untuk bisa menciptakan hal tersebut. Dan itu seringkali dilakukan untuk menutupi kelemahan dalam organisasi ini. Tetapi sebenarnya bukan Angkatan Laut yang jahat. Namun ada lagi di baliknya yaitu Gorosei dan Tenryubito. Jadi Angkatan Laut mau tidak mau harus di bawah kekuasaannya. Di balik kegelapan itu, organisasi ini memiliki tujuan yang baik yaitu mengatur dunia. Seperti menangani bajak laut dan orang lain yang membutuhkan bantuan.
Dengan posisi yang tinggi di mata dunia, pastinya organisasi ini memiliki orang yang sangat kuat pula seperti Garp dan Sengoku, yang dulunya dikatakan pernah melawan legenda-legenda yang kuat di masanya. Tak hanya mereka, Angkatan Laut memiliki 3 pilar penting yang sangat kokoh, yaitu 3 Admiral, yang dikatakan kekuatannya melebihi Shichibukai. Yonko. Yonko terdiri dari 4 bajak laut yang sangat kuat dalam ceritanya. Dari 4 bajak laut tersebut memiliki wilayah sendiri-sendiri, mengingat mereka adalah penguasa lautan. Tak hanya itu, Yonko juga berpengaruh besar dalam dunia perbajak lautan. Diyakini tidak ada satupun para bajak laut atau pemerintah yang mengganggu wilayah mereka. Namun suatu ketika ada perubahan besar dalam suatu organisasi ini, yakni setelah Shirohige mati, muncul satu Yonko yang baru yaitu Kurohige. Lalu suatu ketika ada kabar yang cukup mengejutkan dunia. Digadang-gadang, Luffy sudah masuk jajaran menjadi Goku atau 5 penguasa lautan. Mengingat kru topi jerami sudah memiliki aliansi yang besar. Dan itu bermula ketika arc Whole Cake Island berakhir. World Government. Pemerintah dunia merupakan suatu organisasi yang sudah mengatur tatanan dunia lebih dari 800 tahun yang lalu sejak didirikan oleh 20 kerajaan. Dimulai dari situ pengaruhnya berkembang pesat hingga sampai saat ini. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah dunia adalah penjahat dalam animenya, lantaran banyak sekali menerapkan keadilan yang mutlak dan menutupi tentang abad kekosongan, yang diyakini hal itu adalah kebenaran tentang dunia ini. Jadi jika ada yang mengetahui tentang abad kekosongan, pemerintah dunia langsung memerintahkan angkatan laut untuk membumi hanguskan orang atau pulau tersebut. Dan itu terbukti dari pulau sejarah yaitu Ohara yang hilang dari peta dunia. Jadi bisa dikatakan kalau organisasi ini adalah organisasi terkuat yang pernah ada. Lantaran hingga kini masih belum terungkap jelas kenapa pemerintahan dunia melakukan hal tersebut. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai organisasi terkuat dalam anime One Piece menurut kami. Jika masih ada organisasi yang belum masuk dalam pembahasan, kalian bisa tambahkan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.